Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prijamansyah, Android saya 419191/2052. Saya di sini ingin menjelaskan orang yang mengalami berkebutuhan khusus. Yang pertama ini ada pengertian tunanetra. Tunanetra ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam melihat. Berdasarkan tingkat kemampuannya dalam melihat, terdapat dua kategori, yaitu penglihatan jarak jauh dan jarak dekat. Lalu penyebab tunanetra. Penyebab tunanetra ini yang pertama ada glaukoma. Glaukoma merujuk pada kondisi peningkatan tekanan mata yang bisa menyebabkan kerusakan saraf optik yang bertugas membawa informasi visual dari mata ke otak. Kedua ada degenerasi makula. Seorang yang mengalami degenerasi makula ini akan mengalami kerusakan pada bagian tengah retina dan umumnya diderita oleh kalangan lanjut usia atau lansia. Yang ketiga ada katarak. Katarak akan membuat penglihatan jadi buram karena adanya protein pada lensa mata yang membentuk gumpalan. Kondisi ini umumnya menyerang orang-orang berusia lanjut. Yang keempat ada neuritis optik. Neuritis optik adalah peradangan yang terjadi pada mata. Hilangnya kemampuan melihat termasuk efek lebih lanjut dari penyakit ini. Yang kelima ada retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa ini apabila seseorang mengalami retinitis pigmentosa, berarti ada kerusakan pada retina. Dalam kasus langka, kondisi ini bisa menyebabkan kebutaan. Lalu ada cara mengajar tunanetra. Pertama, ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua, ajari anak suatu hal secara menyeluruh. 3. Ajari anak belajar sambil berbuat atau aktivitas. Yang keempat, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Yang kelima, ajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Penyebabnya tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Cara mengajar tunarungu. Yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Yang ketiga, belajar bahasa secara manual. Lalu ada tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal
sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, bicara seperti rongga mulut, lidah, dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran yang mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa. Lalu penyebab tunawicara. Adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain trauma kepala, adanya tumor pada otak, stroke atau dementia juga dapat menyebabkan speech impairment pada orang dewasa. Cara mengajar orang tunawicara. Cara auditory visual therapy metode. Auditory visual therapy ini adalah perpaduan antara penerapan suara bahasa bibir dan mimik muka. Tunawicara biasanya diikuti dengan kelainan lainnya yaitu tunarungu atau tuli. Metode AVT auditory visual. Cabang olahraga untuk tunawicara. Pertama, mainan magnet, miniatur patung, dan mainan bola. 4. Ada tunagrahita. Tunagrahita atau keterbatasan intelektual adalah istilah yang digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk komunikasi, keterampilan sosial, dan perawatan diri. Penyebabnya, yang pertama ada kondisi genetik, kedua masalah saat kehamilan, yang ketiga ada masalah saat melahirkan, keempat penyakit, lalu yang terakhir ada cedera. Cara mengajarnya, yang pertama tetapkan rutinitas secara konsisten, kedua memasukkan anak ke sekolah khusus, tiga mendidik anak perlahan dan sabar, keempat berikan anak aturan, lalu yang terakhir yang 5 menerima dan beradaptasi dengan kondisi anak. Cabang olahraga untuk tunagrahita yaitu bocce, olahraga khusus penyandang tunagrahita. Bocce adalah olahraga rekreasi yang dimainkan dua regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selain itu, olahraga ini bisa dikombinasikan dengan berbagai permainan menarik lainnya. Lalu berikutnya ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang sendi otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus jika mereka mengalami gangguan gerakan karena keluyuan pada fungsi saraf otak. Mereka disebut cerebral palsy atau CP. Penyebabnya, yang pertama cerebral palsy, kedua spina bifida, 3 cedera otak, keempat cedera tulang belakang, kelima epilepsi, lalu multiple sklerosis atau MS, yang terakhir ada radang sendi. Cara mengajarnya yaitu untuk anak tunadaksa, metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi berkelompok, atau praktek. Cabang olahraga untuk tunadaksa. Cabang olahraga ya bagi penyandang tunadaksa yang dibina dan dikembangkan oleh NPCI, antara lain yang pertama atletik, kedua bulu tangkis, ketiga renang, keempat golbal, kelima sepak bola. Lalu berikutnya ada tunalaras. Tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial atau tunasosial adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan, dan berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan umur.
Anak tunalaras adalah umur 6-17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan kelainan tingkah laku. Penyebab ketunalarasan yaitu adanya tekanan-tekanan yang sering terjadi di masyarakat terhadap anak, ditambah dengan ketidakberhasilan anak bersangkutan dalam pergaulan di lingkungannya. Cara mengajarnya yaitu pertama, materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. 2. Latih anak pada keterampilan hidup atau life skill. 3. Rancang program kompensatoris bina pribadi dan sosial untuk anak. Cabang olahraganya itu siswa berdiri di garis pembatas dan memegang bola tenis, menunggu siswa lain dari satu untuk melakukan bola tenis. Yang terakhir ada autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Penyebabnya yaitu seperti jenis kelamin, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Cara mengajarnya yaitu pertama, memberikan tata bahasa sederhana. 2. Media pembelajaran melalui mainan. 3. Belajar secara berulang dan urut. 4. Memanfaatkan teknik multisensorik. Lalu memberikan pujian dan kepercayaan, berdiskusi mengenai optik menarik. Yang terakhir, memberikan contoh cerita atau komik. Cabang olahraganya untuk orang yang mengalami autisme. Yang pertama, berlari dan lempar tangkap bola. Anak-anak memiliki kemampuan motorik yang umumnya tidak baik. 2. Berkuda. Yang 3. Bowling. Lalu berenang. Dan yang terakhir, gimnastik. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.